Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Arnold dosen Pranata, mahasiswa akuntansi pada Universitas Cyber Asia. Pada hari ini saya akan memaparkan tugas tengah semester dari mata pelajaran akuntansi keuangan pertama. Mari kita mulai dari laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi adalah salah satu komponen pada laporan keuangan yang merangkum pendapatan, biaya, dan laba rugi perusahaan selama periode waktu tertentu. Nah, tujuan dan kegunaan laporan laba rugi itu ada beberapa. Yang pertama, bagi investor, yaitu bisa untuk evaluasi kinerja investasi, lalu pengambilan keputusan investasi, dan memprediksi keuntungan di masa depan gitu. Jadi tren laba bersih membantu investor untuk memprediksi nih di masa depan apakah ada keuntungan nih kira-kira di perusahaan A atau B gitu. Nah, lalu bagi kreditur yaitu untuk menilai kemampuan melunasi hutang, selain itu untuk evaluasi risiko kredit dan juga negosiasi suku bunga. Jadi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba akan mempengaruhi suku bunga yang ditawarkan oleh kreditur gitu. Begitu pula dengan yang lainnya. Lalu bagi manajemen ada beberapa, ini lebih banyak dari yang sebelumnya, yaitu untuk pengambilan keputusan, perencanaan dan penganggaran, lalu evaluasi kinerja dan juga kontrol biaya. Nah, laporan laba rugi sendiri memberikan informasi penting untuk perencanaan dan penanganan masa depan. Manajemen dapat menggunakan data historis untuk memprediksi pendapatan dan biaya di masa yang akan datang. Lalu bagi pemerintah, laporan laba rugi berfungsi untuk penentuan pajak, pemantauan ekspektasi pemilih, dan regulasi dan pengawasan. Jadi memang laba rugi ini setiap tahun diupload juga ya, terutama untuk perpajakan. Jadi data-data yang telah dikirimkan melalui laporan laba rugi bisa digunakan untuk menentukan pajak nih kalau bagi pemerintah. Lalu unsur-unsur pada laporan laba rugi ada pendapatan, ada beban, ada keuntungan, dan juga kerugian gitu. Lalu bisa juga untuk pengakuan pendapatan dan keuntungan, pengakuan lebih awal setelah, serta pengakuan kemudian atau biasanya disebut jika penagihan atau perolehan akiva atas barang atau jasa yang diserahkan dianggap meragukan, pendapatan dan keuntungan dapat diakui pada saat kas diterima. Lalu format penyusunan laporan laba rugi ada beberapa. Yang pertama ada single stroke. Pada format ini semua pendapatan dan keuntungan perusahaan serta termasuk ke dalam kegiatan operasi ditempatkan di awal laporan laba rugi, kemudian diikuti dengan beban dan kerugian yang termasuk dalam kategori operasi. Nantinya selisih antara total pendapatan dengan keuntungan dan total beban serta kerugian penghasilan laba operasi. Lalu ada multiple step, yaitu dalam laporan laba rugi multiple step ini susunannya memisahkan antara transaksi operasi dengan non-operasi serta membandingkan biaya dan beban dengan pendapatan yang berkaitan. Saat laporan operasi terungkap, maka dapat terlihat perbedaan antara aktivitas biasa dan aktivitas tidak biasa atau insidental. Lalu contoh laporan laba rugi bisa dilihat pada gambar di depan. Dan sekian untuk laporan laba rugi. Selanjutnya kita pergi ke paparan selanjutnya, yaitu laporan posisi keuangan atau orang mengenalnya dengan neraca. Nah, neraca sendiri merupakan laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Berbeda dengan laporan laba rugi yang menunjukkan kinerja keuangan selama satu periode, neraca memberikan gambaran sesaat tentang aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan pada tanggal tertentu.
Lalu tujuan dan kegunaannya ada beberapa ya. Kalau untuk neraca, yang pertama yaitu menilai likuiditas, menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Lalu yang lainnya adalah menilai solvabilitas, menilai struktur modal, menilai profitabilitas, dan membantu pengambilan keputusan. Lalu ada juga keterbatasan laporan posisi keuangan. Beberapa kritik terhadap laporan posisi keuangan adalah dalam hal keterbatasan penilaian yang disebabkan oleh satu, pimpinan pengukuran beberapa aset tertentu berdasarkan biaya perolehan atau biaya perolehan terdepresiasi, lalu tidak diperkenankan mengakui aset tak berwujud yang menggantung nilai manfaat namun sulit diukur nilainya secara objektif. Lalu ada rekayasa keuangan yang seringkali memungkinkan dilakukan untuk menghasilkan pembiayaan off balance sheet. Lalu beberapa pengukuran nilai untuk beberapa unsur di laporan posisi keuangan melibatkan pertimbangan dan estimasi. Lalu komponen laporan posisi keuangan ada beberapa, yaitu yang pertama aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Lalu aktiva atau aset terbagi menjadi dua, aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar sendiri adalah aset yang dimiliki dengan tujuan untuk diperdagangkan, jadi yang mudah untuk diperjualbelikan. Lalu aset yang tidak lancar adalah investasi jangka panjang, obligasi saham, dan lain-lain yang tidak memungkinkan untuk jual dalam waktu yang dekat. Lalu ada kewajiban, ada dua juga, kewajiban jangka pendek dan juga kewajiban jangka panjang gitu ya. Kewajiban jangka pendek diharapkan akan diselesaikan dalam siklus operasi normal dan biasanya jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan, jadi 1 tahun. Lalu kalau jangka panjang pastinya di atas 1 tahun, dan liabilities berasal dari kegiatan operasi entitas seperti pensiun, kewajiban pajak, tanggungan. Lalu informasi minimal dalam neraca itu ada beberapa ya yang diatur dalam PSAK 1 revisinya terakhir tahun 2013, ada 17 poin. Nah, format penyusunan neraca itu ada beberapa. Yang pertama conform atau vertikal. Jadi format ini menyajikan aset di sisi kiri dan kewajiban serta ekuitas di sisi kanan. Ini merupakan format yang paling umum digunakan. Lalu ada freeport form horizontal. Format ini menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas secara beruntutan dalam satu kolom. Format ini mungkin kurang umum digunakan dibandingkan format vertikal, tetap valid. Ini ada contoh neraca. Ini pada PT Trimega Bangun Persada ya, dari IDX. Ini cukup rumit dan banyak ya. Lalu selanjutnya laporan arus kas ya. Mengenal laporan arus kas. Laporan arus kas sendiri adalah laporan keuangan yang menggambarkan arus kas masuk dan keluar selama suatu periode tertentu. Tujuannya dan kegunaannya adalah yang pertama pasti memberikan informasi ya, yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi perubahan. Lalu yang kedua menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas, dan setara kas yang memungkinkan para pengguna mengembangkan model untuk menilai. Lalu terakhir meningkatkan daya banding pelaporan kinerja operasi berbagai entitas. Lalu keterbatasan laporan posisi keuangan. Yang pertama, beberapa kritik terhadap laporan posisi keuangan adalah dalam hal keterbatasan penilaian yang disebabkan oleh satu, pilihan pengukuran beberapa aset tertentu berdasarkan biaya perolehan atau biaya perolehan terdepresiasi bukan pada nilai kininya, kurang
mencerminkan nilai wajar dari aset, tidak diperkenankan mengakui aset berwujud yang mengandung nilai manfaat. Lalu rekayasa keuangan yang seringkali ini hampir sama ya seperti dengan yang sebelumnya di PPT yang sebelumnya, yaitu di posisi PPT neraca. Lalu beberapa pengurangan nilai untuk beberapa unsur dalam proses keuangan melibatkan pertimbangan dan estimasi. Lalu setelah verifikasi laporan arus kas ada beberapa poin, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan pendanaan gitu ya. Jadi tergantung jenisnya. Kalau operasi itu penghasilan utama pendapatan entitas, investasi dari investasi, dan pendanaan itu dari pendanaan orang lain. Kalau ada arus kas operasi terbagi menjadi dua, inflow atau arus kas masuk, dan outflow atau arus kas keluar. Kas diterima dari penjualan barang atau jasa itu inflow, lalu kas yang dibayarkan kepada pemasok atau yang keluar itu ya outflow. Lalu ada juga dua metode langsung dan tidak langsung. Metode langsung seperti pada contoh gitu ya, langsung menyajikan arus kas dari aktivitas operasi yang dengan mencatat semua kas yang diterima dan kas yang dibayarkan selama periode tertentu. Lalu metode tidak langsung yaitu menghitung arus kas dari aktivitas operasi dengan memulai dari laba bersih dan melakukan penyesuaian untuk item-item non-kas. Lalu arus kas investasi sama ya, ada inflow dan outflow. Lalu arus kas pendanaan sama, inflow dan outflow juga intinya sama. Untuk arus kas masuk seperti penerimaan dari penerbitan saham, lalu outflow atau arus kas keluar contohnya pembiayaan utang. Nah, penyusunan laporan arus kas itu diambil dari laporan transaksi keuangan komparasi dan data-data di laporan keuangan. Itu ada langkah-langkah penyusunan laporan arus kas, menghitung perubahan saldo kas, setara kas, menghitung arus kas bersih dan aktivitas operasi, menghitung arus kas bersih dan investasi dan pendanaan. Contoh neraca ada pada gambar berikut, bisa dilihat. Lalu terakhir ada bank dan kas kecil. Apakah itu kas adalah salah satu aset yang paling liquid yang dimiliki oleh perusahaan yang mencakup uang kartal yang tersimpan dalam sebuah entitas, uang yang tersimpan dalam rekening bank, serta setara kas lainnya. Kas secara umum digunakan sebagai alat pembayaran untuk aktivitas operasional perusahaan tanpa suatu pembatasan. Setara kas itu termasuk dalam kategori instrumen keuangan yang merupakan investasi untuk jangka pendek yang sangat liquid ya. Jadi memang dia disetarakan dengan kas karena saking liquidnya dia bisa langsung digunakan, itu seperti kas. Nah, lalu ada pengendalian kas, ada pengendalian internal. Itu contohnya seperti di bawah ya, seperti penggunaan lemari bersih untuk menyimpan kas atau di ruangan tertutup dengan akses terbatas. Lalu sistem kas kecil ada sistem impress kas kecil sama fluktuatif ping system, yaitu mekanisme kas kecil di mana dana dipertahankan tetap untuk sistem impress kas kecil. Sementara fluktuating system adalah dana kas kecil tidak ditetapkan sejumlah tertentu sehingga selanjutnya bervariasi dari waktu ke waktu, seperti namanya fluctuating. Lalu rekonsiliasi bank. Tugas di bank setiap akhir periode dibuat rekonsiliasi antara rekening bank dan saldo kas menurut pencatatan entitas. Tujuannya untuk mencocokkan antara pencatatan perusahaan dan pencatatan kas yang dilakukan oleh bank. Di semacam pengecekan gitu ya. Lalu rekonsiliasi bank seperti ini ya. Ini ada beberapa poin-poinnya.
Jadi dicocokkan apakah benar nih yang di bank sama yang tidak di bank. Terakhir piutang, klasifikasi piutang ada banyak, pada piutang dagang, resultasi dan piutang lainnya. Pemisahan tanggung jawab sangat penting untuk meminimalisir risiko kerugian piutang tetap tagih. Jadi ini seperti kasus yang lagi hangat ya, itu seperti jaga-jaga kayak kalau Sritek gitu ya, dia pilot. Jadi kalau sudah ada pemisahan tanggung jawab nanti ketika pilot piutangnya tidak akan ditagih ke pemilik gitu contohnya, karena sudah dipisahkan tanggung jawabnya. Lalu nilai realisasi bersih, itu nilai realisasi bersih merupakan jumlah yang diharapkan dapat direalisasikan dari aset pada saat penjualan dalam kegiatan usaha biasa, dikurangi dengan biaya yang diperkirakan akan dikeluarkan untuk menyelesaikan penjualan tersebut. Frustasi nanti satu piutang tak tertagih pada tanggal 21 Januari, Jam Bakar memiliki piutang sebesar 610 dianggap benar-benar tidak tertagih. Lalu piutang tersebut dicatat sebagai kerugian atau dikurangi pada saldo piutang, hanya mengakibatkan penurunan aset dan laba bersih perusahaan. Atau administrasi piutang tertagih dengan metode pencadangan. Metode pencadangan ditetapkan untuk memperkirakan piutang tak tertagih yang mungkin terjadi pada metode mendatang. Jadi contohnya perusahaan mencatat piutang sebesar 100.000 dan memperkirakan 1% utang tersebut tidak akan tertagih, maka perusahaan akan mencatat pencadangan piutang sebesar 1 juta. Jadi semacam setiap payung sebelum hujan gitu ya, kita siapin dulu nih piutang, estimasi piutang yang tidak tertagih gitu ya. Jadi sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dan juga kekurangan. Saya mengerjakan tugas untuk mata pelajaran akuntansi keuangan utama. Saya Maudus, izin pamit, terima kasih.